tentang hoax, berbicara tentang rekam jejak. Nih, sudah ada juga narasumber kita yang kedua yang tidak kalah keren. Kakak Devi akan membahas tentang bagaimana sih tangkal hoax dan kemudian menjaga rekam jejak digital kita di ruang-ruang medsos hari ini. Karena memang hari ini rekam jejak digital ternyata menjadi kurikulum vitae digital. Begitu ya, Kak Devi? Cocok ya? Cocok. Oh, cocok. Nah, kalau sudah ada dengan suara Kak Devi, saya mau mengalah nih. Oke, Kak Devi, kami mempersilahkan layar kami serahkan kepada Kakak. Baik, terima Monggo, kasih Kakak. moderator Kakak Eko Prasetya yang selalu mengagumkan dalam menyusun kegiatan. Keren banget, tadi ada 2 Mas Menteri dan Bapak Menteri. Sorry. Mohon izin narasumber yang mulia, Bapak Kakak Komandan Rio Tangkari yang menginspirasi, serta teman-teman peserta yang mengagumkan di hari libur masih terus menimba pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam komunikasi, salam literasi. Izinkan saya memulai kegiatan dengan pantun. Terkenang ibadah di Masjid Kuba, memilih mengolah kue baruasa. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya izin share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Izin Pak Rio, Kakak Komandan, dan Bapak Ibu teman-teman dari kepolisian, ini juga banyak dari kampus. Apa yang saya sampaikan bukan maksud hati untuk mengajari ikan berenang. Saya mungkin hanya sekedar mengingat hal-hal yang pasti Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua jauh lebih menguasai daripada saya. Kita bicara ngobrol, diskusi soal rekam jejak dan tarung hoaks di ruang digital. Nah, memang berkat pandemi 2020 lalu, kita sekarang menjadi manusia amfibi. Kita mau tidak mau hidup di 2 dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dulu hidup di dunia nyata saja sudah pening, sudah kompleks, sekarang ditambah dunia maya. Aduh, saya nggak kebayang nih tugas-tugas bapak-bapak kepolisian ini luar biasa pastinya. Harapannya dunia digital seharusnya bisa menjadi berkah, bukan kemudian menjadi bencana bagi kita semua. Nah, bencana itu ketika kita hidup di ruang digital tanpa adanya etika. Nah, etika kan sederhananya adalah perilaku yang baik dan buruk. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mengidentifikasi seseorang punya etika atau tidak? Ternyata mudah sekali, lewat komunikasi. Karena internet sejatinya adalah teknologi komunikasi, oleh karenanya kunci kesuksesan hidup di internet jelas melalui komunikasi yang beradab dan bermartabat. Nah, sekarang coba kita akan kulik bersama apakah cukup beretika. Sederhana, kita lihat dari komunikasinya. Kenapa komunikasi? Mungkin teman-teman semua masih bingung, Mbak Devi ini apa yang ngobrolin? Kenapa harus komunikasi sih? Nah, ini ada sultan-sultan dunia, orang-orang terkaya di seluruh dunia dengan cuan yang berlimpah. Ketiganya, ini ada Kakak Bezos, ada Kakak menjadi sultan orang-orang terkaya di dunia, itu berkat komunikasi. Karena dengan komunikasi mereka bisa mendapatkan investor, dan kemudian berkat komunikasi pula mereka bisa merebut hati customer. Masih nggak percaya kekuatan komunikasi? Nah, ini ada sebuah buku yang menarik, nggak tebal-tebal amat, hanya sekitar 360 halaman. Di salah satu chapternya disebutkan bahwa komunikasi yang buruk, ini dalam konteks studi kasus di Amerika Serikat, ternyata sukses mampu membuat tanda kutip Serikat meninggal karena komunikasi yang buruk antara misalnya dokter dengan susternya, antara suster dengan pasien, dokter dengan pasien. Salah satu kejadian misalnya menarik di Rhode Island, ada sebuah rumah sakit, gara-gara sang dokter gak mau dengerin susternya yang sudah menyampaikan dengan gamblang komunikasinya sudah bagus, tapi dokternya yang gak mau mendengarkan, karena komunikasi sebenarnya bukan soal bicara, tapi soal mendengarkan dengan hati, seperti yang disampaikan oleh Pak Rio. Yang terjadi apa? Susternya udah bilang, dok, tolong, ini otak pasiennya yang lagi rusak ya. Akhirnya yang dia bedah sebelah kanan, benar, yang sebelah kanan otaknya baik-baik saja, yang sebelah kiri rusak. Jadi kepala pasien dibongkar 2 kali, akhirnya mohon maaf meninggal dunia. Dan itu terjadi di Amerika Serikat. Urusan
komunikasi. Nah, sekarang kita tengok bagaimana pola komunikasi netizen kita. Ini dia. Ini sudah terukur. Ini hasil studi oleh Microsoft. Orang Indonesia dinyatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara saat berkomunikasi. Menyedihkan sekali, teman-teman. Dan apa yang menarik ketika rilis ini dikeluarkan, netizen Indonesia bukannya melakukan refleksi diri, memperbaiki diri, tapi yang terjadi adalah kita langsung menyerbu website Microsoft karena tidak terima dikatakan sebagai manusia tidak sopan. Alhasil seluruh dunia menertawakan kita karena artinya dengan menyerang website Microsoft kita menunjukkan bahwa survei ini benar. Dan ini mengingatkan kita pada pepatah lama, buruk rupa cermin dibelah. Di mana-mana kalau buruk rupa jangan cermin yang dibelah, rawat dong wajahnya. Jadi mari kita perbaiki harusnya agar negeri ini tidak lagi didaulat sebagai manusia-manusia paling tidak sopan. Nah, ini bukan 1-2 kejadian. Untungnya Grecia Poli kemarin menang Olimpiade Tokyo. Kalau enggak kejadian kayak All England nih. Kalah, serang lagi, caci maki lagi. Netizen kita ya luar biasa. Nih juga Dewa Kipas. Padahal ketika tanding catur beneran kalah loh. Tapi ketika dikatakan bahwa Dewa ini melakukan rekayasa digital, enggak terima. Waduh, netizen kita. Dan ini menarik lagi. Kalau tadi gara-gara katanya cinta tanah air, membela para atlet Indonesia, ini nggak jelas. Hanya gara-gara cantik, lagi-lagi netizen Indonesia menyerbu masyarakat Filipina. Karena ini orang Filipina, nenggelis mbak yang cantik ini, orang Filipina diserbu hanya gara-gara kecantikannya. Ini menarik. Ternyata data menunjukkan orang Indonesia, netizen khususnya, itu paling hobi bukan soal hina-hinaan tentang agama, tentang politik, bukan. Ternyata soal penampilan. Luar biasa. Kita mengaku Pancasilais, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang paling sering kita cela adalah penampilan. Padahal penampilan adalah mahakarya sang pencipta. Mengerikan sekali. Nah, akhirnya apa? Bangsa kita dikenal menjadi masyarakat atau bangsa yang marah, bukan yang ramah, dan masyarakat yang berang, dan bukan yang tenang. Nah, ini sekedar contoh. Oke, dalam urusan kedigitalan, masyarakat kita itu selalu 3T. Terkini, terdepan, dan tercepat. Buktinya ini. Penduduk 274 jiwa orang. Tapi handphone yang beredar jumlahnya 345 juta. Banyakkan handphonenya daripada orangnya di Indonesia. Menarik. Tapi apakah kemudian perilaku-perilaku yang seperti tadi itu yang pantas untuk dilakukan? Jawabannya tentu saja ada di kita semua. Tapi saya yakin warga Bau-Bau di bawah kepemimpinan Pak Rio tidak ada yang seperti tadi. Nah, kaitannya dengan CCTV adalah semua orang itu sekarang dapat menjadi CCTV. Kalau dulu saya kecil diajarkan soal malaikat rokib dan atid, sekarang malaikat rokib atid sepertinya tanda kutip bisa sedikit bersantai. Karena semua orang bisa merekam aib-aib dan dosa-dosa orang lain dengan sangat presisi. Salam presisi Pak Polisi. Kasus rekam jejak, ini yang kaitannya dengan tadi. Hati-hati betul sekarang di ruang digital. Karena karakter masyarakat kita karakter masyarakat yang marah, dan ini buktinya senang sekali hujat-menghujat. Apakah ini yang kemudian ingin ditampilkan dalam ensiklopedia diri kita di ruang digital? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, ini sekarang nih sering sekali kita lihat ini berseliweran lewat begitu masif di ruang-ruang digital kita tanpa merasa berdosa. Padahal hati-hati dengan rekam jejak digital. Nah, tadi yang disampaikan oleh kakak komandan betul. Orang mungkin masih berpikir Mbak Devi ini bawel sekali. Biasa aja dong Mbak Devi, nggak usah baper. Celah-celahan biasa dong. Loh, mohon maaf. Tadi udah disampaikan juga oleh bapak kakak komandan. Sukses membuat orang saling baku hantam, baku pukul. Dan ini bukan 1-2 kejadian teman-teman. Hati-hati. Mengerikan sekali lihat netizen kita. Anak berkebutuhan khusus menjadi korban dari caci maki. Hati-hati, klaim bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ramah. Jejak digital bangsa ini tidak menunjukkan demikian. Hati-hati teman-teman. Nah,
Oleh karenanya sebenarnya kita harus menjauhi budaya kekerasan kata-kata dan visual di ruang digital karena dapat berujung menjadi malapetaka. Apalagi ruang digital sebenarnya nyaris semuanya ruang publik. Orang lupa media sosial, bukan media personal. Jelas ketika Anda taruh apapun di sana itu akan menjadi barang publik. Suka atau tidak suka. Mohon maaf teman-teman. Kita meninggal dunia hari ini, tapi jejak digital kita tidak mungkin hilang. Saya garis bawahi. Oh bisa Mbak Devi, saya telepon aja Facebook, saya kenal Google. Silahkan, tapi once ketika aib-aib Anda dan dosa-dosa Anda sudah di screenshot, disimpan di HP-HP orang lain, hanya masalah waktu. Itu akan kembali beredar dimanapun. Jadi ini luar biasa sekali. Mereka Rokib dan Atlet senang sekali sekarang sudah punya banyak staff-staff di ruang digital. Ini sebagai contoh, ini menarik tentang video 19 detik yang menyatukan Nusantara ya, karena semua orang kemudian penasaran. Tapi dalam konteks rekam digital, lihat betapa netizen kita itu sudah bagaikan intelijen. Mereka bisa menemukan fragmen-fragmen kejadian yang kadang-kadang wow, luar biasa sekali mereka lihat. Wah ini pasti di rumah, ini pasti di kamar dan sebagainya. Rekam jejak, hati-hati. Siapa yang bersama? Itu pun dapat juga. Waduh, netizen ini memang selalu yang terdepan. Netizen yang maha benar ini. Lihat. Orang lupa, dunia digital bukan lagi transparan, bahkan cenderung tanda kutip telanjang. Ini yang berbahaya. Ini juga. Wow. Menarik. Kalau di masa saya, aib itu kalau perlu ditutup, dikubur dalam-dalam, masuk ke samudera. Kalau sekarang aib di mana-mana. Efeknya apa? Dalam konteks rekam jejak, Mbak yang satu ini keren, jagoan ML, Mobile Legend, teman-teman, jangan mikir yang lain ya. Nah, akhirnya apa? Akibat reputasi yang buruk di ruang digital, padahal dia seorang atlet profesional, atlet e-sport yang membanggakan, akhirnya apa? Dipecat dari klubnya karena dianggap mengganggu reputasi klubnya. Dan menarik, dianya sudah sedewasa yang tadi. Lihat ini, netizen bisa menangkap jejak digitalnya di masa lalu dengan kata-kata yang tidak pantas. Kita hari ini mungkin masih pakai sendal jepit, bukan siapa-siapa atau orang penting, tapi kita nggak pernah tahu 5-10 tahun lagi bisa jadi menjadi calon presiden, menjadi calon menteri, atau menjadi calon Kapolri. Tapi hanya gara-gara rekam jejak, selesai. Di CV hanya akan sampai pada kata calon. Nah ini dia bahayanya dari rekam jejak, karena semua orang menjadi CCTV. Ini juga lihat, dapat aja, padahal yang mas-mas yang hebat ini sekarang sibuk menyampaikan kebajikan, kebaikan, tapi dasar netizen dapat aja, luar biasa. Nah ini juga menimpa sebenarnya level kepala negara. Presiden Amerika juga ternyata juga pernah hilaf gitu ya, sampai kemudian akhirnya harus tidak punya akun Twitter lagi. Nah ini menjadi menarik gitu, karena kaitan rekam jejak, kalau dianggap menyebarkan hoaks yang terekam dengan baik dalam catatan-catatan ruang kita, level Presiden Amerika saja sampai divonis tidak bisa punya akun Twitter lagi. Tapi yang namanya mantan Presiden Amerika, dia buat sendiri lagi akunnya. Lantas tapi kalau orang seperti kita apa iya membuat akun Facebook sendiri? Saya rasa bukan hal yang bijak untuk kita semua. Nah ini hanya contoh-contoh rekam jejak. Nah yang perlu dipahami adalah ada dua kaitannya rekam jejak. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif. Yang pasif itu sesuatu yang kita tidak sadari, sebenarnya kita meninggalkan rekam jejak yang membuat kita mudah terekspos, mudah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan digital. Nah, apa itu? Misalnya rekam jejak terkait browsing history. Jadi kalau kita nyari sesuatu di internet, akan ketahuan sebenarnya kita nyarinya apa aja, gitu kan, situs mana dan sebagainya. Itu pasif, kita nggak sadar, kita nggak dengan sengaja kemudian menunjukkan siapa kita. Tapi ada active user footprint gitu ya, yang memang kayak misalnya kita share log, lalu mendaftar di media sosial karena kita harus masukin data-data dan sebagainya. Atau yang paling sering ya semangat untuk selfie setiap hari, itu sangat berbahaya. Banyak hal. Karena ingin terus dihujani dengan jempol, likes, dan love, kita lupa bahwa apa yang kita foto, yang kita selfie itu menjadi rentan bagi diri kita sendiri.
Nah, terkait rekam jejak, siapa sih kemungkinan yang melihat dan apa yang kemudian berdampak? Orang tua jelas, penerimaan perguruan tinggi jelas, lamaran kerja, kalau di luar negeri sih udah dari 15-20 tahun lalu deh. Kerja relawan, pemberi beasiswa, saya penguji untuk beasiswa Pertamina, Tanoto Foundation, LPDP, clear, pasti kami melihat urusan media sosial itu menjadi salah satu pertimbangan yang sangat strategis. Nah, ini sekedar ini saja catatan-catatan. Nah, bahaya rekam jejak bagi pengguna ada 3 sedikitnya. Jelas digital exposure, resiko pencurian data pribadi dan tindakan kriminal lainnya. Phishing, serangan manipulatif yang membahayakan pengguna dengan mencuri-curi data rekening ATM, OTP dan sebagainya. Nah, berikutnya jelas reputasi profesional. Nah, ini penting sekali. Nah, biasanya jejak yang kayak apa sih kalau dalam konteksnya orang yang mencari kerja? Jelas agresif dalam berargumentasi. Agresif itu yang kayak tadi, yang kata-kata yang mengerikan tadi, yang sekarang orang dengan lancarnya mengetik dengan jempolnya itu. Berbohong. Banyak sekali kejadian mau interview dia telat. Karena telat, bohong. Bilangnya siapanya meninggal lah, siapanya kena COVID lah, siapanya isoman lah. Tapi dia lupa, kemudian dia post bahwa sebenarnya di rumah lagi makan enak-enak atau apa. Aduh, itu sering banget ya. Teman-teman yang sedang mencari kerja. Nah, ini hanya beberapa hal yang kemudian perlu diingat. Nah, bicara soal hoax, karena sebenarnya dua tema yang kalau kuliah itu masing-masing 60 SKS, tapi panitia minta dalam satu waktu disampaikan. Bicara soal hoax, ini beberapa saat yang lalu saya coba cari di jurnal-jurnal internasional. Salah satunya ProQuest, ada sekitar 497.000 hasil penelitian soal hoax, atau di luar ada nyebutnya infodemic, fake news dan sebagainya. Dari mulai jurnal, disertasi dan lain-lain. Nah, ini saya sendiri juga menulis tentang misinformation. Nah, sederhananya hoax lagi-lagi tadi udah disampaikan dengan sangat paripurna oleh Pak Komandan Rio bahwa dampak hoax itu ada 5 sebenarnya. Jelas ada ketakutan, kepanikan, kebingungan, kepanikan kita tahu kayak kemarin soal susu. Kalau ketakutan kemarin soal misalnya ada gempa susulan atau kesedihan dikit-dikit, banyak sekali artis yang udah mati berkali-kali. Nah, itu kan tentu saja menimbulkan sedih misalnya bagi banyak fansnya. Yang ke-5, kematian. Masih nggak percaya? Ya ampun, data BBC yang dilansir di BBC tahun lalu 2020, 3 bulan pertama COVID, angka orang yang meninggal karena hoax ini Inggris, tingkat pendidikannya sangat tinggi, tingkat pendapatan PDB negaranya juga bagus, 800 orang. Di Amerika dalam sebuah jurnal clear, dia menyebutkan 5.300 orang masuk rumah sakit saat COVID, bukan karena COVID-nya, karena hoaxnya. Sederhana, karena katanya hoax itu akan mati dengan alkohol. Lalu kemudian yang dilakukan adalah bukan alkohol yang memang disesuaikan dengan resep dokter, tapi alkohol merek untuk membersihkan luka, diminum, selesai, rusaklah itu usus dan sebagainya. Dan itu anehnya, herannya, terjadi di seluruh dunia. Jadi pola yang sama, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Iran, semua terjadi. Bahkan kekonyolan karena hoax. Di Eropa yang unik lagi adalah BTS untuk 5G, untuk pemancar sinyal 5G telepon itu dihancurin, dirubuhin karena di Eropa lain lagi. Mereka termakan hoax bahwa salah satu penyebab COVID tahun lalu itu 2020 karena serangan sinyal 5G. Masya Allah, takbir. Ini luar biasanya hoax yang artinya tidak mengenal latar belakang pendidikan Anda, latar belakang pendapatan Anda, yang mana ketika hoax sudah menyeruak, malapetaka terjadi. Nah, kalau dari sekian banyak ratusan ribu jurnal yang ada, intinya kenapa sih semua orang masih bertanya, apa sih sebabnya ya? Ada aja orang yang percaya dan kemudian menularkan yang namanya hoax. Kita bisa menyimpulkan ada 7P sebenarnya. 1, para penyebar hoax itu sebenarnya nggak niat jahat. Niatnya jadi pahlawan. Ketika dia menerima informasi di WhatsApp grup bahwa Jumat
minggu depan akan ada kiamat. Waduh, itu sesuatu yang menakutkan. Dia tentu saja ingin sekali menyebarkan kepada orang lain, mengingatkan keluarganya, mengingatkan teman-temannya bahwa akan ada kiamat. Semangat kepahlawanan, tapi yang sesat sayangnya, karena tidak mengecek dulu beritanya. Yang berikutnya jelas, emang nggak punya pengetahuan dan pengalaman yang lemah. Jadi iya aja, wes. Ini kayaknya katanya kalau vaksin ada magnetnya, wes. Nggak ngerti kan, nggak pernah nyoba, nggak pernah pegang. Sare, share, gitu ya. Yang ketiga, pergaulan terdekat. WhatsApp itu salah satu, menurut penelitian MIT sebagainya, salah satu tempat bersemayamnya hoax yang luar biasa. Kenapa? Karena yang ada di dalam situ adalah orang-orang yang kita kenal, keluarga, saudara, teman, atasan, yang kita pasti berpikir bahwa informasi yang mereka berikan gak mungkin menyesatkan kita. Masa sih bohong? Aduh, akibat itu orang sare saja. Kalau saya satu grup dengan Pak Rio, saya pasti gak akan mempertanyakan dong, udah Pak Polisi, Pak Komandan, orang hebat, nggak aja ya aksesnya, terima aja dan saya sare aja. Kalau menurut saya yang menyampaikan adalah orang-orang hebat, kan begitu. Itu pergaulan terdekat. Yang keempat, personalitas. Nah, ini menarik karena ternyata katanya, kata para ahli bukan kata saya, personalitas tertentu, misalnya yang narsis, itu malah cenderung paling gampang hanyut dalam hoaks. Jadi hati-hati dengan personalitas tertentu. Yang kelima, pengemasan yang sensasional dan sederhana. Memang yang namanya berita hoaks itu selalu sensasi, tapi sederhana sehingga orang dengan mudah memahaminya. Selamat, Anda mendapatkan uang 750 juta dari Baim Wing. Siapa yang gak happy? Siapa yang gak senang? Langsung sebar, langsung transfer. Kalau udah ketipu, telepon Pak Rio. Waduh, apa-apa kalau udah kehilangan uang, kehilangan apa, lapornya ke polisi. Tapi kalau lagi banyak uang, belum tentu nelfon polisi. Ya Pak Polisi ya. Nah, berikutnya adalah urusan politik. Ini studi di Amerika Serikat. Mohon maaf, Republikan misalnya dengan versus Demokrat dan para politisinya, jelas pengikutnya akan ngikut. Kalau partai yang ini nggak meyakini masker, clear semua jamaahnya nggak mau pakai masker. Itu terjadi di Amerika. Nggak heran negara semaju itu angka yang terkena COVID 35 juta. Jumlah penduduknya hanya terpaut 100 juta dengan kita. Crazy. Nah, itu salah satunya adalah karena politik. Jadi politik salah satu penyebab hoax terus beredar. Yang ketujuh, platform. Memang kita tahu ada yang namanya komputasional, propaganda komputasional. Ini platform dianggap bertanggung jawab karena ada algoritma yang memang membuat kita ini hanya akan berkelompok bertemu dengan orang-orang yang itu aja, yang kalau isinya satu udah penyebar hoax, ya sudah, selamatlah hidup kita ya, akan terus terbenam dalam timbunan hoax. Nah, cara mengenali hoax, saya beberapa kali diundang Facebook, Google gitu, conference di banyak tempat untuk belajar. Ada banyak tekniknya, tapi agak rumit buat saya yang sudah renta ini. Tapi sebenarnya dari hasil penelitian banyak sekali, atau paling tidak ada sedikit cara yang sederhana untuk bisa mengenali hoax. Simpel saja. Hoax itu salah satu ciri utamanya adalah sifatnya menyentuh tombol emosi manusia. Emosi itu ada 5. Senang, marah, sedih, takut, jijik. Kalau sebuah informasi sudah membuat kita sangat senang, tadi kan, dapat uang giveaway, 1 miliar, terlalu senang kan? Hati-hati. Itu berarti peluang potensi hoaxnya tinggi. Atau terlalu marah. Ada seorang bocah usia 9 tahun digebuki oleh teman-teman polisi dari Polres Bau-Bau. Marah kan? Itu kemungkinan hoax. Karena dia menimbulkan, memang sengaja membuat orang marah. Atau sedih, atau takut, atau jijik. Itu ciri-ciri hoax. Kalau sudah kita merasakan itu dalam diri kita, tadi menggunakan pendekatan hati, kata Pak Rio Tangkari. Nah, coba cek hati Anda. Kalau udah merasa senang, terlalu marah, terlalu sedih, atau terlalu takut dan jijik, itu kemungkinan besar 90% adalah hoax. Hati-hati sekali. Nah, jadi mari ambil madunya ruang digital, jauhi racunnya dunia digital, agar kita semua menjadi manusia yang cakap digital, yang artinya tidak hanya tahu bagaimana menggunakan filter misalnya, tapi juga terampil memanfaatkan
benefit atau berkah-berkah ruang digital untuk menghasilkan cuan yang harus ditunjukkan dengan tingkah laku yang positif dan produktif di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Siberkreasi serta Japelidi sudah meluncurkan 4 panduan hidup agar selamat dunia, akhirat, dan digital mudah-mudahan. Nah, ini bisa diunduh gratis, silahkan dibaca. Nah, jadikan ruang digital menjadi mata air kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan menjadi air mata dari kehancuran dan kerusakan. Kalau tadi saya membuka dengan pantun, izinkan saya menutup dengan pantun. Rindu selfie di pantai Guci Batu Kapal, tak lupa membeli kue segumpal. Mari tetap jalankan protokol kesehatan, semoga bau-bau makin cakep digital. Mantap. Terima kasih Kak Devi. Jadi luar biasa tadi terkait dengan hoax yang memang posisinya sumbernya hoax ini banyak, dan di Indonesia juga yang sudah dikatakan Pak Kapolres tadi ya Kak Devi, memang ngeri-ngeri juga kondisi kita yang terjadi di saat-saat pandemi, apalagi